wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Jumianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko proyek perangkat lunak. Sistem proyek perangkat lunak memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi waktu, biaya, dan kualitas hasil. Manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko agar dampaknya terhadap proyek dapat diminimalisirkan. Pengertian resiko dan manajemen resiko. Resiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat berdampak negatif terhadap keberhasilan proyek. Manajemen resiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan respon, dan mengendalikan resiko agar tujuan proyek tetap tercapai. Adapun jenis-jenis resiko dalam proyek perangkat lunak yaitu: 1. Resiko teknis, kesalahan desain, bug, atau kegagalan sistem. 2. Resiko manajerial, kesalahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang 3. Resiko operasional, yaitu keterlambatan pekerjaan atau ketidakefisiensian proses. Yang 4. Resiko personalia, kurangnya kompetensi, konflik tim, dan rotasi pegawai. Sedangkan yang terakhir, resiko eksternal, yaitu perubahan kebutuhan pengguna dan peraturan atau kondisi pasar. Tahapan manajemen risiko yaitu: 1. Mengidentifikasi risikonya, 2. Analisis risikonya, yang 3. Evaluasi risiko, 4. Perencanaan penanganan risiko, 5. Pemantauan dan pengendalian risiko. Tahapan ini dilakukan secara berulang selama siklus proyek berlangsung. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko bertujuan mengenali potensi masalah sebelum terjadi. Metode yang digunakan yaitu brainstorming dengan tim proyek, wawancara dengan stakeholder, analisis dokumen proyek, penggunaan daftar risiko historis dari proyek sebelumnya. Analisis dan evaluasi risiko. Setelah diidentifikasi, risiko perlu dianalisis untuk menentukan kemungkinan dan dampaknya. Analisis kualitatif yaitu meningkatkan tingkat risiko. Analisis kualitatif meningkatkan tingkat risiko berdasarkan pengalaman dan opini ahli. Analisis kuantitatif menggunakan data numerik dan model statistik untuk mengukur risiko. Hasil analisis digunakan untuk menentukan prioritas penanganan risiko. Strategi penanganan risiko. 4. Pendekatan utama dalam menangani risiko yaitu avoidance, menghindari. Pertama, avoidance, menghindari risiko dengan mengubah rencana. Yang kedua, mitigation, mengurangi kemungkinan atau dampak risiko. Yang ketiga, transfer, yaitu memindahkan risiko ke pihak lain, misalnya melalui asuransi atau outsourcing. Keempat, acceptance, menerima risiko dan menyiapkan rencana darurat jika terjadi. Pemantauan dan pengendalian risiko. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas secara mitigasi. Langkah-langkahnya yaitu monitoring tanda-tanda risiko baru, mengevaluasi hasil penanganan risiko, memperbaharui daftar risiko secara berkala, melaporkan kondisi risiko kepada manajemen proyek. Kesimpulannya, manajemen risiko proyek perangkat lunak membantu tim mengenali dan mengurangi potensi gangguan proyek. Dengan melakukan identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko secara konsisten, organisasi dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek serta menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.